Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyair Indonesia, penyair Islam yang besar, Tengku Amir Hamzah. Itu kalau kita kaji nyanyi sunyinya, yaitu munajatnya, syair-syairnya yang telah menjadikan dia jadi satu orang pahlawan besar dalam sastra, yang ketika revolusi dibunuh oleh tangan jahil. Itu perkataan beliau bisa kita nilai kembali sekarang. Dia mengerti syatahat, yaitu perkataan yang tidak berketentuan demi cinta. Dan dia sadar kembali. Lalu dia berkata, kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku, betapa begini jadinya. Aku hamba, engkau penghulu. Masya Allah. Itu kalau saudara fikirkan itu, saudara mengetahui latar belakang tasawuf, saudara bisa menangis membaca perkataan daripada Amir Hamzah itu. Kalau aku dalam engkau, ini ittihad, menyatakan bersatu. Seperti perkataan Abu Yazid Bustami tadi, subhani, alangkah sucinya aku. Kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku, betapa begini jadinya. Aku hamba, engkau penghulu. Ini syair Indonesia yang juga bisa dipertanggungjawabkan kalau disalin ke dalam bahasa Arab dengan iramanya yang indah. Satu syair tasawuf yang bisa mengimbangi subhani ma'a'zamana sya'ni tadi. Saudara-saudaraku yang terhormat, maka di dalam seperti perkataan Shibli atau yang lain-lain tadi, saya katakan ada orang yang hub dan antara cinta. Orang lain mengatakan cinta itu membuat orang jadi buta, live the blind. Tetapi orang-orang sufi mengatakan cinta menjadikan aku bukan buta, terang, nur. Aku menampak jalan itu, cuma orang lain tak melihat. Orang mendengarkan cakapku, cuma melihat lahirnya. Di sini, tuan. Maka disinilah perkataan auliaullah, orang-orang yang telah mengangkat Allah jadi walinya, jadi tempatnya bergantung, jadi ingatannya siang malam, jadi buah mulutnya, jadi buah hatinya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah sejati katanya tak ada rasa takut, tak ada rasa duka cita. Lapang dunia ini tempat dia berjuang. Siapa itu orang? Yang mendalam imannya dan takwa kepada Tuhan. Jadi di sini darjat itu karena iman dan takwa tadi bisa bertambah naik. Bertambah naik sehingga menjadi aulia Allah. Balasnya lagi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang yang telah mengambil Allah menjadi walinya, dia akan dikeluarkan oleh Tuhan daripada gelap gulita kepada terang benderang. Tetapi orang-orang yang menjadi walinya itu taghut. Arti taghut itu banyak. Orang-orang yang megah juga takut, orang-orang yang sombong juga takut, orang-orang diktator juga takut, orang yang maunya sendiri itu juga takut. Segala macam-macam cabang-cabang dari takut itu terdapat. Kalau itu yang kita turutkan, kita keluar dari terang kepada gelap. Hadirin yang terhormat, sebab itu maka
ada orang menjadi asyik baginya menyebut nama Tuhan itu. Dia bersama kita, tapi dia tidak dengan kita. Mulutnya tidak berhenti menyebut Allah. Ketika siang Allah terbayang, ketika malam Allah jadi buah mimpi. Di antara bangun dengan tidur, ada orang di antara bangun dengan tidur kedengaran suara, tiada ada suara lain yang dengarnya melainkan Allah. Itu sebabnya maka zikir itu bagi orang sufi menjadi tiang dari kehidupan. Sampai ada mereka yang sudah terlalu menyeleweng, zikir saja sudah cukup katanya, hendaknya sembahyang lagi, itu sudah zikir, itu sufi yang sesat itu. Demikianlah pengajian tasawuf pada hari ini. Kita simpulkan kepada yang tadi, orang fana. Tapi fa'ayqantu annal fana fil ana. Saya yakin kalau aku cuma mementingkan diriku, aku tidak ada arti. Fana di sini tidak ada arti, hilang, jejak pun tak ada. Tapi kalau engkau hendak mencari, fa'ayqantu annal fana fil ana wa baqai, engkau hendak mencari kekal, fana'i bika, fanakan dirimu ke dalam Tuhanmu. Tentu kita kaji lagi menurut ilmu fikih, baqa kita di situ menumpang kepada baqanya Tuhan. Di dalam Al-Quran tidak dikatakan manusia itu baqa, tapi dikatakan khalidina fiha, yang juga diartikan dalam bahasa Indonesia khalid itu juga kekal, tapi kekalnya tentu kekal sebagai hamba, bukan kekal sebagai Tuhan. Nah, inilah beberapa kaji-kaji berkalian dengan tasawuf. Kalau orang bertanya kepada Tuhan apa maksudnya, tasawuf usaha membersihkan diri seperti kaca yang kita gosok terus, bersihkan terus. Walaupun malam hari kita taruh di halaman, bintang yang jauh di langit pun kelihatan dalam kaca yang telah digosok tadi. Padahal itu bukan bintang, bayangan dari bintang, tapi sudah kontak antara kaca dengan bintang. Demikian saudara-saudara, sambungan kita tentang tasawuf pada hari ini. Moga-moga Tuhan memberi berkat kepada hidup kita, menjadi orang yang penuh dengan nur, dengan cahaya, dan tidak lupa kepada diri. Dan ingat, jangan sampai kita termasuk syatahat. Dan kalau kita sadar kembali, kita minta ampun kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.